Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Asmi Nugraha dari Fakultas Hukum, Islam Muhira dari Fakultas Teknik, dan Mas Putriana Pramesti dari Fakultas Teknik. Kami akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi secara epistemologis. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kreten atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda, dan pemikiran demokrasi yang modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian mereka banyak mendapatkan inspirasi konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta, yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi merasap di benak-benak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk demokrasi yang akan dijelaskan oleh Islam Muhira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan proses. Jika dilihat berdasarkan prosesnya, maka demokrasi dapat dikategorikan ke beberapa jenis, yaitu demokrasi langsung serta demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan proses yang mana semua elemen masyarakatnya ikut ke dalam bentuk permusyawaratan guna merumuskan sekaligus memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi tidak langsung berbeda dari demokrasi langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan jenis demokrasi yang mana setiap kebijakan umum maupun undang-undang perlu dirumuskan sedemikian rupa untuk kemudian diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, contohnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan jalinan hubungan antar kelengkapan suatu negara. Yang pertama ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi di mana rakyat mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. Yang kedua ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi di mana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Yang ketiga ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi yang menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga tidak berkaitan secara langsung seperti halnya sistem parlementer. Yang terakhir ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yang merupakan sistem demokrasi penggabungan antara demokrasi perwakilan tidak langsung dengan demokrasi secara langsung. Yang ketiga ada demokrasi berdasarkan ideologi, dibagi beberapa jenis, yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat. Demokrasi liberal merupakan jenis demokrasi yang mana ideologinya berlandaskan kepada kebebasan individu. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang memiliki landasan terhadap nilai-nilai Pancasila. Demokrasi rakyat yaitu demokrasi
yang merupakan jenis demokrasi yang dijalankan dengan berlandaskan ideologi sosialis maupun komunis. Sekian dari saya, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Naswa Putriana Pramesti. Terima kasih. Nama saya Naswa Putriana Pramesti dengan NPM 4123210029. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi. Untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang yang sangat besar bagi partai-partai politik yang mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada tahun 1955 yang mendapat banyak sekali pujian dari berbagai pihak termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini juga diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan calon perorangan. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusannya diambil dan dijalankan oleh berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan atau presiden. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri khas dari konsep demokrasi terpimpin ini kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin ini juga terlihat dari pengaruh Partai Komunis dan peranan tentara ABRI di politik Indonesia. Nah, tapi itu banyak banget kelemahan dari demokrasi terpimpin ini. Salah satunya itu terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila atau era Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Setelah terjadi peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun itu juga dihantui dengan beberapa penyimpangan seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, penegakan kebebasan politik bagi pegawai negeri sipil atau PNS, kekuasaan kehakiman yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. Yang keempat atau yang berlangsung sampai saat ini adalah demokrasi Pancasila yang berlangsung dari 1998 sampai sekarang. Setelah berhentinya Soekarno dari jabatan presiden, Indonesia itu bermufakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya itu untuk menetapkan demokrasi agar kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat. Yang dibuktikan dengan adanya pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan nanti pada tahun 2024. Selanjutnya, pemilihan presiden ini mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Kelebihan demokrasi Pancasila adalah jaminan adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keberagaman budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan. Demokrasi Pancasila juga menjunjung tinggi HAM dan hukum, meningkatkan otonomi daerah serta berpegang teguh pada kepentingan rakyat. Namun ada kelemahan juga nih dari demokrasi Pancasila ini, yaitu perumusan undang-undang dan kebijakan yang akan lebih lambat karena harus mencapai mufakat antara semua bidang pemerintahan dan juga rakyatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.